dengan melanjutkan perbincangan, saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, sampai dengan tadi ada sejumlah permasalahan Sirekap yang sudah kita bedah, mulai dari adanya penggelembungan suara tadi sudah disebutkan, ada juga akses Sirekap yang ditutup. Kalau dari Mbak Titi sendiri, apalagi catatan-catatan yang mungkin nanti bisa dievaluasi bersama antara Komisi 2 dan juga KPU? Ya, termasuk juga janji KPU untuk mengunggah keseluruhan C hasil ya. Sampai hari ini itu belum sepenuhnya dipenuhi dan masih stagnan. Ini kan awalnya pernyataan penutupan itu hanya untuk numerik angka-angka sebagai bacaan dari dokumen C hasil yang dipindai lalu dikonversi menjadi angka-angka. Nah, angka-angka dan grafik itu yang ditutup tapi C hasil dijanjikan akan diunggah. Berdasarkan pantauan kami, C hasil justru menunjukkan stagnasi. Contohnya saja selalu saya katakan indikator terdekat. Itu semua TPS di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, tempat saya tinggal, belum ada satupun yang diunggah ke Sirekap. Padahal katanya itu kan yang akan dipenuhi sebagai hak publik untuk tadi transparansi. Jadi dalam hal-hal seperti itu saja, itu berjalan seolah-olah tanpa kemudian realisasi. Nah, apakah ini misalnya karena KPU menggunakan pendekatan yang jalan pintas ya sudah karena ramai akhirnya tutup saja, tapi justru ini yang menimbulkan keraguan pada akuntabilitas proses itu. Apakah ini sengaja membawa hal-hal yang tadinya di ruang terang ke dalam ruang yang gelap begitu? Karena kami menjumpai di beberapa daerah itu ada temuan-temuan pergeseran suara yang justru itu bisa didapatkan alat buktinya karena ada C hasil yang diunggah. Jangan anggap bahwa situasi kita sepenuhnya ideal, semua partai, semua caleg bisa mengakses dokumen C hasil. Faktanya tidak semua seperti itu. Yang kedua, saya kira persoalan terbesar dari KPU kita, mereka menggunakan hampir semua tahapan dikelola oleh teknologi informasi. Tapi justru transparansinya malah menurun. Sebut saja soal pendaftaran dan verifikasi parpol. Belum apa-apa misalnya KPU dilaporkan terkait dengan dugaan manipulasi, upaya meloloskan partai-partai yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat. Itu juga karena ada teknologi yang disebut dengan sipol yang tidak transparan. Belum lagi persoalan-persoalan berikut, keluhan dari Bawaslu soal silon dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan mendasar adalah gunanya teknologi untuk apa? Kalau dia tidak meningkatkan derajat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Jadi saya berharap Komisi 2 bukan hanya misalnya mengevaluasi dari sisi keamanan dan akurasi teknologi, lalu juga sosialisasi yang dilakukan, karena tadi soal misalnya konflik internal partai yang dipicu oleh Sirekap itu salah satunya karena memang sosialisasinya buruk yang dipahami oleh publik karena dia sarana publikasi penghitungan dan rekapitulasi suara. Semua yang keluar dari KPU itu akurat dan valid. Yang mereka tidak bayangkan adalah ternyata itu bisa tidak akurat dan tidak valid, akhirnya menimbulkan bukan hanya seperti Kang Saan sebut friksi di internal, tapi juga ada banyak caleg yang mengalami tekanan mental dan juga kemudian gangguan mental karena persoalan Sirekap ini. Dan yang terakhir saya kira yang jangan lupa juga untuk disentuh adalah audit keuangan. Karena bukan apa-apa ini berasal dari keuangan negara. Kegagalan untuk memainkan peran yang menjadi perintah undang-undang untuk sosialisasi dan transparansi tidak bisa hanya dimaafkan dengan pernyataan ini human error, ini kami tidak bermaksud. Jadi kesengajaan itu juga bisa ditimbulkan ketika dia secara sengaja tidak cakap atau kemudian tidak mengelola sesuatu dengan profesional sesuai prinsip penyelenggaraan pemilu. Termasuk juga misalnya saya titip kepada Kang Saan ya, penyelenggaraan pemilihan umum di Kuala Lumpur itu luar biasa karut-marutnya. Harus diperintahkan pemungutan suara ulang, DPT berkurang ratusan ribu, hanya 62.217. Pada hari H pun banyak yang tidak terdaftar di DPT. Jadi kok kita terlalu banyak saya kira alasan pemaaf yang selalu kemudian kemasannya untuk mentoleransi itu ini human error,
tetapi tidak pernah ada pembenahan perbaikan di dalam selama penyelenggaraan tahapan. Jadi ini yang sangat disayangkan dari KPU kita, kecenderungan mereka untuk tidak kompeten dan tidak cakap itu terus berulang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja. Yang ada adalah publik melihat semakin kesini adalah semakin buruk kinerjanya, begitu. Baik, kalau Mbak Titi tadi mengatakan sudah banyak maaf yang diberikan, begitu lalu jalur apa yang kemudian harus bisa ditempuh? Apakah jalur hukum kemudian untuk bisa memberikan pertanggungjawaban pada publik? Ya, kalau saya mendukung ya fungsi pengawasan dari DPR. Misalnya pemanggilan ini kan salah satu fungsi dari DPR dalam konteks RDP. Kita sama-sama menghormati kemandirian KPU. Kalau soal itu jangan diragukan. Saya ini pendukung KPU yang mandiri, yang independen. Tetapi di satu sisi lain saya juga mendukung DPR memainkan perannya di dalam memastikan pelaksanaan undang-undang pemilu. Jadi dua hal itu bekerja dalam kutubnya masing-masing dan saya meyakini bahwa KPU mestinya bisa menjaga independensinya, di saat yang sama DPR juga bisa melakukan pengawasannya. Dan selain itu hak angket itu juga menjadi ruang yang saya kira bisa digunakan dan itu adalah hal yang biasa. Karena hak angket pun pernah terjadi di pemilu 2009 dan kita melakukan koreksi berdasarkan rekomendasi panitia angket bukan hanya untuk jangka pendek tetapi untuk perbaikan aturan main pemilu kita, memastikan independensi penyelenggara pemilu kita yang lebih baik dan yang paling penting adalah ini harus dibenahi proses seleksi ke depan. Di depan mata itu akan ada pilkada. Jangan sampai persoalan-persoalan yang terjadi di pemilu itu kemudian terduplikasi, terulang, terbiarkan, dan kembali terjadi di pilkada. Pilkada itu ancaman konfliknya dan benturan masanya lebih besar karena arena kompetisinya lebih kecil. Jadi kalau KPU-nya dibiarkan tidak cakap, ini saya tidak bisa bayangkan bagaimana akan terjadi di pilkada kita nanti. Baik, saya mau ke Kang Saan langsung. Kang Saan, karena tadi banyak Mbak Titi menyinggung soal transparansi. Bagaimana nantinya evaluasi atau RDP yang dilakukan Komisi 2 dan juga KPU ini benar-benar bisa membuat KPU transparan begitu. Apalagi kita tahu bahwa pemilu ini saja anggarannya sudah 71 triliun. Dan bahkan untuk Sirekap sendiri aja anggarannya 3,5 miliar, Kang Saan. Ya, tentu yang pertama kita nanti akan memetakan ya berbagai persoalan yang baik yang ditemukan oleh Komisi 2 dalam kerangka pengawasan maupun juga persoalan-persoalan yang disampaikan oleh banyak masyarakat ya, baik secara langsung maupun juga tidak langsung. Kita akan petakan pada saat rapat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Dan saya juga termasuk yang nanti dari evaluasi, pengawasan itu kan sebenarnya juga bisa ditingkatkan nanti melalui panitia kerja, itu ada panja yang khusus mendalami berbagai persoalan. Jadi biar semua persoalan clear, tidak nanti untuk kedepannya juga kita bisa terus memperbaiki proses pemilu kita. Jadi sekali lagi Komisi 2 akan mengevaluasi secara menyeluruh, terintegrasi dari berbagai persoalan yang ada. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengurai berbagai persoalan, termasuk anomali-anomali yang Mbak Titi sampaikan. Misalnya ada upaya-upaya untuk menggelembungkan suara untuk partai tertentu dan sebagainya yang dicurigai oleh publik dan sebagainya, tentu ini juga akan menjadi bahan bagi Komisi 2 dalam rangka RDP yang akan datang. Baik, Kang Saan, singkat saja terakhir, berarti apakah sudah ditentukan misalnya tanggal untuk nanti bisa RDP ini dijadwalkan, misalnya tanggal 21 mungkin setelah hasil rekapitulasi atau ada tanggal yang sudah ditentukan? Nah, nanti kita akan, karena kan kita juga sudah punya agenda-agenda dengan mitra kerja yang lain. Tapi karena ini menjadi sangat urgen ya, maka RDP dengan penyelenggara dan pemerintah terkait evaluasi pemilu ini akan menjadi prioritas dari Komisi 2 DPR RI. Baik, terima kasih Kang Saan Mustafa dan juga Mbak Titi Anggraini atas perbincangannya di Selamat Pagi Indonesia kali ini dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.